Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC Jamaah Salat Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan tema yang selanjutnya terkait dengan sifati salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilihat oleh para sahabatnya. Kemarin kita sampai kepada sujudnya. Gimana ketika kita hendak sujud, maka pendapat jumhur ulama adalah wad'ur rukbataini summal yadaini summal wajhi. Kita meletakkan terlebih dahulu dengkul kita, kemudian kedua tangan kita, kemudian baru wajah kita ketika pengen sujud. Dari i'tidal kemudian ke sujud, maka yang dilakukan adalah kita meletakkan dengkul kita terlebih dahulu, kemudian kedua tangan kita, kemudian baru wajah kita. Itu pendapat jumhur. Haza indal jumhuri, itu pendapat jumhur ulama. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sajada, ketika ia sujud, wada'a rukbataihi, ia letakkan rukbataihi, kedua dengkulnya, qabla yadaihi, sebelum kedua tangannya, wa iza nahadha rafa'a yadaihi qabla rukbataihi. Kemudian kalau bangun dari sujud, maka sebaliknya, bangun dari sujud mau berdiri kembali, maka sebaliknya, tangan terlebih dahulu baru kemudian dengkul. Berbeda dengan mazhab Imam Malik. Nah, ini mazhab Imam Malik berbeda dengan jumhur. Yad'u yadaihi, ia letakkan dulu tangannya baru kemudian dengkulnya. Ya, mazhab Imam Malik ya, dari i'tidal pengen sujud, ia letakkan kedua tangannya dulu baru kemudian dengkulnya. Ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah. Saya pikir tidak masalah ya, karena bagi yang yang sudah tidak mampu, artinya sudah tua dan lain sebagainya, itu biasanya kebanyakan tangan dulu dia, baru kemudian dengkulnya gitu. Ada juga para ulama yang menganalisis, berpendapat ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih umur 40 sampai dengan 60 ya, maka ia dengkulnya, kemudian setelah sudah berumur, maka beliau tangannya terlebih dahulu ya. Nah, itu yang disampaikan oleh para ulama ya, walaupun terjadi perbedaan tadi jumhur dengan mazhab Malik ya, tapi kalau kita masih kuat ya bisa juga kita gunakan dengkul dulu kemudian baru kedua tangan. Nah, kemudian juga setelah sujud ya, maka teknis sujud itu adalah wad'ul wajhi bainal kaffaini, yaitu meletakkan wajah bainal kaffaini, di antara kaffaini, di antara dua telapak tangan. Nah, biasa di sini dia. Meletakkan wajah kita di antara dua telapak tangan indal Hanafiyah, menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kemudian wa wad'ul yadaini hazwa muqabilal mankibaini, sedangkan menurut pendapatnya selain mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab jumhur, ia meletakkan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Enggak masalah sih, cuman beda sedikit aja. Kalau lagi sujud kan ada yang taruhnya di sini, lagi sujud ada yang taruhnya di sini, ada yang taruhnya di sebelah sini. Ada yang taruhnya di antara muka, ada yang bawahan dikit. Ada yang bawahan dikit. Nah, kalau yang di antara muka, nah ini hadisnya adalah yang dilihat oleh sahabat Wa'il bin Hujr tadi.
Ia melihat Rasulullah SAW ketika sujud, ia meletakkan kedua tangannya di antara wajahnya. Nah, jadi wajahnya itu di antara kedua tangannya di sini yang dilihat oleh sahabat Wa'il. Sedangkan kalau yang dilihat oleh Abi Humaid As-Sa'idi, yang dilihat oleh Abi Humaid As-Sa'idi ini dan juga Abu Hurairah, ia meletakkan idza sajada wada'a kaffaihi, ia meletakkan kedua telapak tangannya hazwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya, sejajar dengan pundaknya. Nah, ini ada yang di sini, ada yang di sini, tapi nggak ada yang di atas kepala begini, atau di sini nggak ada. Tapi yang ada rujukannya atau yang ada hadisnya adalah dia sejajar dengan sejajar dengan pundak dan sejajar dengan sejajar dengan wajah begitu, sejajar dengan wajahnya di tengah-tengah begitu. Nah, ini yang ada rujukannya atau yang ada dalilnya. Nah, kemudian yang kedua adalah posisi tangannya itu tidak seperti inbisatul kalbi, ya, tidak seperti duduknya anjing, ya, begini. Ya, jadi tangannya nggak disejajarkan, tapi tangannya ngangkat. Jadi ini dilihat oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, iktadilu fis sujud, jangan terlalu lebar begini tangannya begitu, atau kakinya juga begini begitu, jangan terlalu lebar banget atau jangan terlalu sempit banget, tapi sedang-sedang saja. Iktadilu fis sujudi wala yabsutu ahadukum zira'aihi in bisatul qalbi, dan janganlah salah satu dari kalian kedua ininya, sikutnya ini dia ditempelkan dengan tempat sujudnya, begini jadinya dia, ya begini ya, jadi kayak nggak diangkat begitu, begini jadi dia. Nah, harusnya diangkat, sikutnya diangkat, bukan disejajarkan dengan bumi atau dengan tanah atau dengan tempat sujud, tapi diangkat, bukan di gini. Coba lihat aja kalau anjing kan lagi duduk begini kan, dia nggak begini, dia justru anjing itu lagi duduk begini dia. Nah, itu yang dilihat oleh Anas bin Malik. Lalu bagaimana kalau ada orang yang seperti itu sujudnya? Sekali lagi memang tidak batal sholatnya. Hanya ya kalau misalnya dia sudah sudah melihat hadis Anas ini, ya mungkin kudu diperbaiki juga gitu. Hadis Anas ini kudu diperbaiki juga. Ini hadis Anas ini riwayat jamaah, artinya hadisnya semua yang meriwayatkannya Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. La yaj'alu dhira'aihi 'alal ardi, begitu. Jangan sampai kedua sikutnya itu disejajarkan dengan tempat sujudnya. Tempat sujudnya. Nah, kemudian juga wadu'a yadaihi ghairu muftarisin, meletakkan kedua tangannya itu tidak dikepel, tapi dibuka tangannya. Wala qabiduhu, dibuka, jadi nggak begini, nggak ada dalilnya itu, tapi yang ada adalah dia dibuka tangannya, bukan dikepel begini gitu, tapi dibuka tangannya. Wastaqbala bi atrofi asabihi rijlaihi al-qiblah, kemudian kaki yang di belakang itu jari-jarinya ya, bukan seperti ini, tapi rada ditancapkan dan ujung-ujungnya menghadap ke arah kiblat begitu, menghadap ke arah kiblat. Jadi ditancapkan, bukan begini, bukan seperti ini, tapi ditancapkan. Nah, ini sujud. Nah, kemudian kemarin juga sempat disinggung terkait dengan a'dha as-sujud, anggota-anggota sujud itu ada 7. Yang pertama adalah jari-jari daripada kaki kita 2, kemudian dengkul kita 2, 4, kemudian kedua telapak tangan kita 6, satu lagi adalah jabhah kita, jidat kita. Kemudian tapi dalam hadisnya jidat itu Rasulullah SAW ngomongnya jidat tapi menunjuknya ke hidung. Nah, sehingga di sini para ulama berbeda pendapat.
Ada yang mengatakan hidung juga sama dengan jidat, akhirnya benar-benar dua-duanya kena. Ada yang memahami jidat saja. Nah, sehingga menurut saya bisa juga kalau dua-duanya ditancapkan, artinya nempel begitu. Tapi jidatnya pun tidak masalah. Kenapa sebabnya? Karena Rasulullah SAW mengucapkannya jabhah. Jabhah yang hadis terkait dengan umirtu, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas berkata, umirtu, saya diperintahkan untuk bersujud ala sab'atin, 7. Yang pertama tadi 2 kaki kita tancap, kemudian dengkul kita 4, kemudian kedua telapak tangan kita 6, satu lagi. Ibnu Abbas mengatakan satu lagi Rasulullah menyuruh kita untuk menempelkan jabhah kita, menempelkan jidat kita, tapi telunjuknya wa asaro ila anfihi, telunjuknya berisyarat kepada hidungnya gitu ya. Nah, itu yang menjadi poinnya. Nah, kemudian juga kemarin sempat bertanya apakah jidat itu harus benar-benar tidak ya, kalau bagaimana kalau ada rambutnya, kemudian bagaimana kalau misalnya ketutupan dan lain sebagainya begitu, apakah dia batal sujudnya atau tidak begitu ya, batal sujudnya atau tidak. Nah, di dalam Syafi'iyah itu harus ya, kalau kita buka kitab-kitab Syafi'iyah itu harus benar-benar telanjang ininya, kelihatan dahinya, kelihatan ininya, kemudian kelihatan jari-jari kakinya gitu ya. Jari-jari kakinya harus begini, dia harus tempel. Nah, tapi ininya juga harus nempel ya, nempel. Tapi kalau jabhah itu menurut saya yang kebanyakan para ulama ya, mazhab yang lain tidak disyaratkan tertutup, artinya tertutup dengan misalnya kalau misalnya kita kedinginan ya, misalnya di kutub utara begitu ya, di kutub utara, kemudian hawanya dingin, kemudian sholatnya dingin kedinginan, akhirnya kita pakai kaos kaki, kemudian pakai sarung tangan, kan tertutup juga ininya. Nah, kemudian pakai misalnya yang kupluk gitu ya, sampai menutupi semuanya begitu ya, menutupi semuanya. Nah, kalau yang pendapat-pendapat yang lain, kalau dilihat di kitab-kitabnya tidak disyaratkan harus terbuka ininya, antara kulit dengan tempat sujudnya. Yang penting nempel, yang penting dia nempel walaupun ada penghalangnya. Hanya Syafi'iyah saja yang mengatakan dia harus jidatnya, khususnya ya, jidatnya dia harus menghadap atau harus menempel ke arah sujud. Tapi menurut saya kalau kondisi-kondisi tersebut ya bisa dimaklumi, tapi kalau kondisi normal untuk menghindari khilaf di kalangan para ulama ya jidat kita dibuka saja. Ya kayak sekarang kan kita kalau lagi normal begini bisa sujudnya juga nempelin jidat kita kan tidak masalah. Ya, kecuali kalau kita dalam kondisi-kondisi tertentu seperti kedinginan dan lain sebagainya, itu kan kondisi-kondisi yang jarang terjadi. Kalau yang terjadi kan seperti keadaan normal begini. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kesimpulan dari yang kemarin, review yang kemarin. Kemudian kita akan lanjutkan ke duduk di antara dua sujud. Ini juga sebelum masuk ke duduk di antara dua sujud, ada satu hadis lagi, hadis Maimunah terkait dengan sujud. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza sajada jafa hatta law sa'at bahimatu antamur baina yadayhi lamarrat. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sujud itu dia tidak sempit ininya, bawahnya. Dia justru merenggangkan. Hatta law sa'at bahimat, kalau seandainya ada anak kambing lewat di belakang di bawah ini, itu bisa lewat dia. Antamurro baina yadaihi lamarrot, bisa lewat di bawah ini kita, bisa lewat. Jadi jangan ini banget ya. Jangan terlalu sempit banget. Jadi benar-benar makanya kalau sujud ininya bawahnya ini kan kelihatan. Nah, ini kalau seandainya ada anak kambing atau anak yang kecil-kecil, bayi-bayi itu masuk ke dalam bawah kita, sujud kita itu masih lewat dia. Nah, ini berdasarkan penglihatan daripada Maimunah. Kucing ya misalnya.
lewat itu bawah kita itu. Nah itu, tapi jangan sempit banget. Ini sempit, justru sempit itu bertentangan dengan yang dilihat oleh istri Nabi Maimunah. Jadi Maimunah itu melihat Rasulullah SAW ketika sujud dia agak renggang, merenggangkan tangannya, tapi nggak terlalu renggang seperti yang dilihat oleh Anas. Tadi lu gitu kan. Jadi kata Anas itu jangan terlalu renggang juga, jangan terlalu begini jauh begini gitu. Tapi standar aja, tidak terlalu sempit dan tidak terlalu renggang, sedang-sedang saja. Nah, patokannya kata Maimunah, andai kata ada binatang bayi-bayi ya, kalau kambing bayinya, kalau kucing masuk ini masih bisa lewat dia, masih bisa lewat. Nah kemudian yang dilihat oleh Abdullah bin Buhainah ini sahabat Nabi juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sajada yunajjihu fi sujudihi hatta yuro wadahu ibtaihi ay bayadu ibtaihi. Nah, ia renggangkan kedua tangannya sampai terlihat ininya ketiaknya, ibti itu ketiak sampai begini begitu kelihatan. Jadi benar-benar renggang, bukan sempit begitu, bukan sempit. Nah itu nanti berbeda dengan yang dipahami oleh sebagian ulama, berbeda dengan sholatnya wanita. Tapi nanti yang kita bahas terkait dengan wanita sholat apakah berbeda atau tidak. Tapi renggang, sujudnya adalah renggang. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Kalau dari sisi bacaan, memang bacaan sujud itu bacaan sujud itu adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ya. Yang paling minim adalah subhana rabbiyal a'la saja, kemudian wa bihamdihi ditambahkan di hadis yang lain wa zadal malikiyah wa syafi'iyah wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian juga ada tambahan lagi ya, kalau pengen tambah kalimat ya, tambah lafaz ya, itu banyak sekali hadis-hadis yang sampai kepada kita doa-doa dalam sujud itu banyak. Doa-doa dalam sujud seperti di riwayat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam sujudnya membaca Allahumma ighfirli zambi kulli daqihi wa jillihi wa awwalihi wa akhirihi wa alaniyatihi wa sirrihi. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi banyak kalau kita pengen baca semua. Yang kemudian juga ada yang lain, Allahumma a'inni ala sukrika wa husni ibadatika, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi Muhammad SAW membaca itu ketika ketika sujud. Kemudian di hadis Ali bin Abi Thalib ya, riwayat Nasa'i dan Darul Qutni, Allahumma Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Nah, ini juga doa yang ada riwayatnya sampai kepada kita terkait dengan doa-doa sujud. Tapi yang paling minim tadi subhana rabbiyal a'la kemudian wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian yang selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu ada dua macam. Al-julusu bainas sajdatain. Temanya adalah as-sujud al-julusu bainas sajdatain. Duduk di antara dua sujud itu ada yang namanya disebut dengan duduk iftiros, ada yang namanya disebut dengan duduk tawarruk. Jadi duduk di dalam salat itu ada dua jenisnya. Ada duduk iftiros, ada duduk tawarruk. Duduk iftiros dan duduk tawarruk. Tetapi duduk di antara dua sujud ini ya, menurut jumhur ulama adalah menggunakan duduk iftiros. Duduk iftiros itu adalah seseorang yang duduk muftarisar rajul rijlahul yusra wa nasiban al yumna muwajjihan asabi'ahu nahwal qiblah. Duduknya itu adalah dia kaki sebelah kirinya itu didudukkan. Duduk kakinya sebelah kiri didudukkan. Kemudian kaki yang sebelah kanan wa nasiban al-yumna ditancapkan, yang kanannya ditancapkan. Jadi tangannya begini, kanannya sebelah kanannya seperti ini. Kemudian muwajjihan asabi'ahu nahwal qiblah.
Ujung-ujung jarinya yang sebelah kanan itu ditancapkan dan menghadap ke arah kiblat. Wadi'an yadaihi ala fakhizaihi, tangan kedua tangannya itu diletakkan di atas kedua paha, di atas pahanya. Bihaisu tatasawaru usul asabi ma'arukbah, ujung-ujung jari tangan itu sejajar dengan dengkul kita, ya, sejajar dengan dengkul. Jadi pas di ujung jari dengkul begitu. Jadi nggak terlalu ngaju banget ininya letaknya, kemudian nggak melebihi daripada pahanya atau melebihi daripada dengkulnya. Jadi ujung jarinya itu pas banget di dengkulnya. Jadi seperti duduk ini ya, seperti ini didudukan, kemudian ditancapkan. Nah, kemudian ini jari segini dan juga jari segini, tapi dia ujungnya pas banget di dengkul. Ujung-ujung jarinya pas banget di dengkul. Itu disebut dengan duduk iftiras. Nah, duduk iftiras ini dalilnya adalah hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Nah, ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk di antara dua sujud, sanna rijlahul yusra wa qa'ada alaihi. Dia dudukkan kaki sebelah kirinya dan dia tancapkan nasiban al-yumna, ia tancapkan sebelah kanannya. Nah, tapi kalau yang kaki kirinya tidak ditancapkan, kaki yang kirinya tidak ditancapkan, yang ditancapkan hanya kaki kanannya saja. Wa kana yafrisu rijlahul yusra wa yunsib al-yumna, yang ditancapkan adalah kaki kanannya, sebagaimana Aisyah melihatnya. Melihat. Ini disebut dengan disebut dengan duduk iftiros. Duduk iftiros ini sama juga dengan duduk tahiyat atau duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Ini pendapat jumhur juga, pendapat jumhur ulama, duduk iftiros juga sama seperti duduk tahiyat awal. Yang menjadi perbedaan nanti adalah ketika tahiyat akhirnya itu di rakaat yang kedua, ya seperti sholat subuh atau sholat sunnah yang ada 2 rakaat. Tapi kalau rakaatnya ada 4 seperti sholat zuhur dan sholat asar, atau rakaatnya ada 3 seperti sholat maghrib, itu kan ada 2 tahiyat, ada tahiyat awal dan ada tahiyat akhir, gitu kan. Nah, kalau zuhurnya di sholat zuhur berarti ada tahiyat awal. Nah, tahiyat awal itu duduknya seperti duduk iftiros menurut pendapat jumhur. Sholat asar pun sama, kan ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Nah, itu juga sama, dia duduknya sama seperti duduk iftiros dan juga sama seperti duduk di antara 2 sujud. Nah, juga maghrib tadi, dan isya nanti juga sama, ada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Maka duduknya sama, duduknya adalah duduk iftiros, sama seperti duduk di antara dua sujud. Yang menjadi perbedaan adalah ketika tidak ada tahiyat awal, langsung ada tahiyat akhir, seperti sholat subuh atau sholat sunnah. Makanya kan ada sholat sunnah itu, ada sebagian kita lihat sholat sunnahnya itu dia duduknya bukan duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu biasanya menurut pendapat jumhur, duduk tawarruk itu adalah duduk dia, ini duduk tawarruk itu adalah dia duduknya kaki kirinya itu di wa takhruju rijlaha al yusra min tahtin wa rukkihi al yumna li'annahu astarulaha. Nah, duduk tawarruk itu adalah bi an tajlisa ala aliyatihi. Dia duduknya itu duduknya pantatnya itu duduknya di tempat sujud dan kakinya itu dia diarahkan kepada kaki kirinya, diarahkan kepada kaki yang sebelah kanan. Nah, kemudian ini namanya disebut dengan duduk tawarruk. Duduk tawarruk ya seperti yang miring itu. Duduk tawarruk adalah duduk ini, kaki kanannya dan kaki kirinya ditaruh di sini, kemudian kaki kanannya kaki kirinya di bawah kaki kanan, kemudian kaki kanannya sama ditancapkan juga kaki kanan. Itu disebut dengan duduk tawarruk. Nah, ketika tahiyat yang kedua, tahiyat yang subuh atau sholat yang 2 rakaat, itu kan nggak ada tahiyat awalnya, dia langsung tahiyat akhir. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat.
apakah dia harus duduk tawarruk atau harus duduk iftiros. Makanya kalau kita lihat ada sebagian yang duduknya ketika sholat sunnah, nah dia duduknya ada yang duduk tawarruk, ada yang duduk iftiros. Ya kita lihat kan. Kenapa sebabnya? Karena memang dilihat ketika itu Nabi Muhammad SAW memang pernah bersabda bahwasanya dilihat oleh para sahabat ketika Nabi Muhammad SAW itu di rakaat yang kedua dia duduknya adalah duduk iftiros. Tetapi di sabda yang lain atau dilihat oleh sahabat yang lain di rakaat yang terakhir dia duduknya tawarruk. Nah, sholat subuh dan sholat sunnah yang 2 rakaat itu kan sama-sama akhir. Rakaat yang kedua. Kan kalau subuh kan rakaat yang keduanya rakaat akhir juga, ya kan? Beda dengan zuhur yang sholat zuhur. Sholat zuhur rakaat kedua bukan rakaat yang terakhir. Maka duduknya adalah duduk iftiros menurut pendapat jumhur, duduk iftiros. Kalau dia tahiyat awal. Kemudian kalau misalnya maghrib juga sama. Nah kalau subuh itu kan dia rakaat yang kedua juga plus terakhir juga. Makanya para ulama di sini berbeda pendapat. Kenapa? Karena memang ada 2 yang dilihat oleh sahabat. Nabi Muhammad SAW memang duduk iftiros ketika rakaat yang kedua, seperti sholat zuhur, ya kan? Kan duduk iftiros dia, duduk iftiros kalau rakaat yang kedua tahiyat awal. Kemudian sholat asar juga duduk iftiros. Nah, bagaimana kalau sholat subuh? Nah, sholat subuh kan dia di akhir juga, duduk ya rakaat yang keduanya. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat. Nah, Syafi'iyah, kalangan Syafi'iyah dan kalangan Malikiyah tetap dia duduknya adalah duduk tawarruk. Jadi ketika subuh, dia rakaat yang terakhir itu duduknya duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Atau ketika sholat sunnah, rakaat yang terakhir duduknya adalah duduk tawarruk. Duduk yang miring-miring itu. Nah, sedangkan pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah duduknya adalah duduk iftiros. Maka ketika ia sholat di rakaat yang kedua, duduk tahiyat akhir atau sholat sunnah di rakaat yang kedua, dia tetap duduknya duduk iftiros. Nah ini yang menjadi poin perbedaan pendapat para ulama. Lalu kemudian apa bacaan duduk di antara 2 sujud tadi, bacaannya, bacaan duduk di antara dua sujud. Nah, ini yang paling lengkap ada 7 dan yang paling minim ada 3. Bahkan 1 pun boleh. Wa adnaha rabbighfirli saja. Tapi yang paling lengkap itu ada 7. Nah, sebagaimana sigotnya rabbighfirli, ampunilah dosa saya, warhamni, berikan saya rahmat, wajburni, hapuskan dosa saya, warfa'ni, dan angkat derajat saya, warzukni, dan berikan rizki kepada saya, wahdini, dan berikan hidayah kepada saya, wa'afini, dan maafkanlah dosa-dosa saya, wa'fu anni, 8, yang sempurna 8 berarti, wa'fu anni, dan maafkan dosa-dosa saya. Jadi ada yang menyamakan antara wa'afini dan wa'fu anni. Kalau yang Syafi'iyah itu sampai afini dan wa'fu anni dipisahkan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baik, kalau pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Malik 7. Antara wa'afini dan wa'fu anni itu kan hampir sama maknanya, sehingga cukup sampai wa'afini saja. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini, begitu. Wahdini wa'afini. Tapi yang paling minim tadi ada Rabbighfirli saja. Tapi di riwayat Muslim, ya, di hadis Hudzaifah dan Ibnu Abbas, ini juga ada yang 1, 2, 3, 4, 5. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Nah, ini yang ada di riwayat Muslim dari Ibnu Abbas. Tapi hampir sama itu ya. Ada wa'afini, ada warzukni, wahdini, semua doa-doa semua. Doa-doa ketika duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian poin yang berikutnya, tema yang berikut adalah jalsatul istirahah, duduk istirahat. Apa itu duduk istirahat? Duduk istirahat itu adalah ketika dari sujud kemudian dia bangun sampai berdiri. Itu ada yang langsung berdiri, ada yang duduk dulu, kan begitu. Ya, kan ada yang dari sujud
Ada yang langsung berdiri, tapi ada yang duduk dulu, habis sujud, duduk lagi, baru berdiri. Nah, itu dikenal dengan jalsatul istirahah. Jadi kalau kita lihat kan ada sujud, habis sujud kan dia berdiri lagi. Nah, itu berdiri, ada yang langsung berdiri. Tapi ada yang duduk istirahat dulu. Habis sujud, duduk. Nah, kemudian baru berdiri. Nah, ini disebut dengan jalsatul istirahah. Al-mashhur inda Syafi'iyah, mashhur di kalangan Imam Syafi'i dan Imam Malik adalah jalsah khafifatan bainas sajdataini saniyah. Dia dianjurkan duduk istirahat ketika bangun dari sujud yang kedua, pengen naik lagi ke rakaat yang selanjutnya. Jadi menurut mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tapi kalau Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah dia langsung. Dia langsung. Ini pun sama ya, sama itu analisis daripada para ulama adalah biasanya yang langsung itu adalah dia kuat ya. Ketika muda-muda kuat langsung. Tapi kalau yang sudah berumur, biasanya sudah tenaganya kurang, maka dia pengen langsung diri itu susah banget. Maka ada yang namanya jalsatul istirahah. Jalsatul istirahah. Nah, ini yang ada jalsatul istirahah ini dilihat oleh sahabat Malik bin Huwairis. Ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa iza kana fi fitri min salatihi lam yanhut hatta yastawi qa'idan. Jadi ketika dia pengen naik dari sujudnya, dia tidak langsung naik, lam yanhut, dia tidak langsung bangkit, tapi dia sebentar dulu dia duduk, baru kemudian dia bangkit. Nah, ini yang dilihat oleh sahabat Malik bin Huwairis. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol, sebelum kita lanjut ke doa-doa ketika tahiyat. Nah, kemudian lafaz-lafaz ketika tahiyat itu yang pertama memang ada beberapa lafaz, tapi intinya adalah penghormatan, kemudian adanya sholawat, kemudian ada syahadat. Ada penghormatan, ada sholawat, dan ada syahadat. Ya, kenapa? Karena memang lafaznya berbeda-beda di sini. Kalau kalangan Syafi'iyah, wasighatut tasahhud inda Syafi'iyah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini penghormatan. At-tahiyyat itu penghormatan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian kalau yang lain ya, ada di hadis riwayat yang lain, ini kalimatnya berbeda dia memang, tapi sama intinya tahiyat juga, penghormatan juga. At-tahiyyatu lillahi was-sholawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini ada abduhunya, kalau tadi Muhammad Rasulullah. Nah, itu yang kalau yang di atas ini riwayat Bukhari dan yang satu lagi riwayat Muslim. Nah, kemudian juga ada yang menggunakan hadis yang lafaz yang lain. Ini banyak lafaznya ya. Tapi intinya adalah ada penghormatan, kemudian ada salamnya, kemudian ada tasyahudnya, ada asyhadu allahnya, kemudian ada sholawatnya. Asyhadu allahnya, kemudian ada sholawatnya. Nah, ini yang terkait dengan terkait dengan bacaan tahiyat ya. Bacaan tahiyat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengangkat ya, mengangkat sababah, mengangkat telunjuknya dari telunjuknya ketika baik itu di tasahud awal maupun tasahud akhir. Nah, ini diangkat nih, diangkat begini. Nah, kemudian yang menjadi perbedaan adalah kapan mata yarfa, kapan dia mulai mengangkat
dan apakah digerakkan atau digerakkan dari awal atau selalu digerakkan. Nah, ini yang menjadi bahasan oleh para ulama. Nah, yang pertama adalah kalau mazhab Syafi'iyah dan Imam Malik, ini mazhabnya, dia diangkat tapi digerakkannya hanya satu kali. Diangkat tetap tapi digerakkannya hanya satu kali. Kalau yang Syafi'iyah digerakkannya ketika asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kemudian kalau yang mazhab Imam Malik dia dari awal sudah menggerakkan begini. Tapi kalau Imam Syafi'i dia pas digerakkannya itu ketika la ilaha illallah tadi. Nah, kalau Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah dia digerakkan dari awal kemudian yuharrika daiman. Dia menggerakkan selalu. Begini terus. Begitu terus begini. Kenapa sebabnya? Perbedaan ulama ini memang yang pertama yang kita pahami semua sepakat bahwasanya disunnahkan itu mengangkat telunjuknya, menggerakkan telunjuknya. Nih disunahkan begini. Jadi nggak ada yang diem aja. Itu sepakat. Jadi ketika tasawuf awal atau tasawuf akhir nggak ada yang ingin diem aja. Tapi pasti dia sepakat dia digerakkan telunjuknya. Bukan digerakkan tangannya atau digerakkan jari manis, tapi sababah. Karena hadisnya adalah sababah itu adalah tunjuk. Nah, yang menjadi perbedaan adalah tidak ada teksnya kapan itu digerakkannya. Nah, ini istihad akhirnya. Ini kapan ini? Kalau misalnya dilihat oleh sahabat digerakkannya ketika dari awal. Nah, itu udah enak sepakat. Tapi kalimatnya hanya Rasulullah SAW ketika duduk tasahud awal atau tasahud akhir ia mengangkat atau menggerakkan jari telunjuknya. Udah begitu saja hadisnya dilihat oleh para sahabat. Cuman masalahnya kapan mulainya, kemudian apakah dia selalu. Kalau yang selalu itu memaknai dengan yuharrik, menggerakkan, karena yuharrik itu dalam bahasa Arab itu artinya faedahnya apakah yuharriku daiman, terus menggerakkan, atau dia hanya cukup sekali saja. Cukup sekali saja. Nah, ini yang menjadi poinnya. Karena memang ada kalimat di sini yuharrik syababatahu, yuharrikuha, faro'aituhu. Nah, ini di hadis Wa'il bin Hujr, faro'aituhu yuharrikuha yada'u biha. Kata Wa'il bin Hujr, dia melihat Nabi Muhammad SAW menggerakkan telunjuknya kemudian berdoa, artinya membaca tasahud. Ini menggerakkan yuharrik itu maknanya apa? Yuharrik menggerakkan, gerak satu kali. Nggak ada yuharriku wahidan, nggak ada, tapi yuharrik saja, menggerakkan. Nah, sehingga ada ulama Syafi'iyah dan kalangan Malikiyah sekali saja gerakinnya, udah begini. Cuman yang dipahami oleh Syafi'iyah ini menggerakkannya ini pas banget ketika la ilaha illallah, bukan dari awal, karena memang tidak ada ini juga teksnya dari awal. Nah, kemudian dipahami oleh sebagian lain bahwasanya digerakkannya selalu menggerak-gerakkan. Makna yuharrik itu adalah tahrikon daiman. Ya, karena dilihat oleh Abdullah bin Zubair ini ya, Abdullah bin Zubair. Nah, ini yang kita lihat di masyarakat, atau kita lihatlah ada yang menggerakkan dari pertama, kemudian ada yang asyhadu alla, ada yang gerakan dari pertama. Nah, itu munculnya sebab perbedaan. Ya, semua sepakat pasti dia menggerakkan tunjuknya, cuman yang menjadi sekali di awal atau pas la ilaha illallah atau selalu menggerak-gerakkannya. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud tilawah. Oh iya, kemarin saya sudah lihat nggak ada, jadi nggak sujud, dia baca zikir ya? Iya, nggak. Kalau ditanya dalil hadisnya tidak ada. Tapi kalau ijtihad, wallahu alam ya. Kalau misalnya ijtihad ulama, tapi menurut saya sih kalau memang dia tidak mau sujud tilawah ya sudah, karena sujud tilawah kan bukan wajib. Kan kalau kita misalnya imam nanti nih baca wasjud waqtarib, ikro tuh
Itu kan disunnahkan untuk sujud tilawah. Cuman masalahnya kalau orang nggak biasa, ini ngapain sujud? Jangan-jangan imamnya lupa, bukan ruku malah sujud. Akhirnya nanti jadi ini kan. Nah, makanya memang sebenarnya disunnahkan sujud. Cuman kalau nggak sujud ya nggak apa-apa juga. Makanya tadi ketika sujud tilawah diganti dengan apa? Dengan zikir, misalnya subhana rabbiyal a'la begitu tadi. Nah, itu ada dalilnya. Sependek ya pengetahuan saya belum baca, saya ada dalilnya itu belum baca. Kecuali kalau memang ditemukan ada dalilnya, dilihat, wallahu alam. Tapi saya belum pernah melihatnya ada dalilnya. Iya, saya belum ketemu itu dalilnya. Tapi menurut saya sih lebih baik mendingan tidak usah sujud tilawah. Kalau mau sujud tilawah ya pas ini saja. Nah, kalau mau sujud tilawah kan kalau mau sujud tilawah ya bisa juga. Tapi kalau tidak kan tidak masalah. Disunnahkan saja. Sunnah. Ada lagi, tafadhol silakan. Nah, kemudian yang selanjutnya ini akhir daripada tahiyat itu adalah banyak baca doa. Ini memang banyak riwayatnya ini ya. Banyak riwayatnya ini terkait dengan bacaan ketika tahiyat akhir. Setelah tahiyat, kemudian setelah membaca salam, kemudian asyhadu alla ilaha illallah, kemudian baca sholawat dan sholawat Ibrahimiyah ya, sholawat kepada Nabi Ibrahim itu. Nah, kemudian bacaan yang lain itu banyak. Ada Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnati masihid dajjal. Nah, ini hadis yang maksur. Kemudian ada juga Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'sami. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ini banyak ininya ya, lafaznya. Jadi kalau misalnya imamnya lama banget ya kita baca ini aja. Tapi kalau misalnya imam cepat berarti cukup yang rukun-rukunnya, yang wajib-wajibnya sampai dengan salawat Ibrahimiyah tadi. Ada Allahumma inni as'aluka minal khair. Ada juga nih. Allahumma inni as'aluka min khairin ma sa'alaka min ibaduka sholihun, dari Ibnu Abbas dan Ibu Mas'ud. Nah, ini terkait dengan bacaan. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah al-iltifat. Ini termasuk rukun juga. Al-iltifatu yaminan summa simalan. Menengok ke arah kanan, summa simalan menengok ke arah kiri. Menengok ke arah kanan dan juga menengok ke arah kiri. Yang menjadi poin pentingnya rukunnya, kalau Syafi'iyah itu rukunnya yang pertama saja. Jadi ketika yang pertama assalamualaikum warahmatullah misalnya begitu, kemudian setelah itu dia keluar angin, maka sudah selesai sholatnya. Nah, itu Syafi'iyah, dia rukunnya hanya pertama saja. Sedangkan yang kedua dia termasuk sunnah. Assalamualaikum warahmatullah, kemudian yang sebelah kanannya termasuk sunnah. Berbeda dengan mazhabnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan dua-duanya adalah wajib, artinya rukun. Dia salam yang pertama, salam yang kedua pun harus membaca assalamualaikum harus dihabiskan itu. Jadi kalau nggak dihabiskan, itu masih belum sah. Artinya rukunnya harus dibaca semua. Rukunnya harus dibaca semua. Adapun dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa saya melihat Nabi yusallimu an yaminihi, salam ke arah sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullah, kemudian arah ke belah kiri, hatta yuro bayadhu khiddihi, sampai terlihat pipinya. Dari yang belakang itu, orang belakang sampai ngelihat pipi Rasulullah. Jadi sampai segini. Tapi enggak begini banget gitu. Karena di sini sahabat melihat pipinya saja, enggak sampai melihat pundaknya. Jadi segini, dia sudah cukup untuk melakukan iltifat yaminan wa simalan. Tapi iltifat dengan salam itu berbeda ya. Yang iltifatnya itu adalah yang rukunnya itu salamnya, bukan iltifatnya. Jadi kalau assalamualaikum saja enggak iltifat tidak masalah. Tetapi iltifat ini termasuk min sunani as-shalah. Sama seperti sunnah-sunnah yang lainnya, hayatnya. Yang wajibnya adalah salamnya, assalamualaikumnya. Cuman nanti ada assalamualaikum warahmatullah. Kalau inda Malik ditambahin wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ada kalau inda Malikiyah ditambahkan dengan wabarakatuhnya. Tapi indal jumhur tambah sampai warahmatullah saja. Assalamualaikum warahmatullah. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol.
Iya, iya. Dia sama seperti ini saja, sama seperti ngangkat. Orang nggak ngangkat juga nggak masalah. Yang penting Allahu Akbarnya. Rukunnya itu takbir Allahu Akbarnya. Tapi mengangkat kedua tangannya itu merupakan salah satu bagian dari sunnah-sunnah sholat. Berbareng ya, kalau berbarengan lah. Jadi ketika dia salam assalamualaikum warahmatullahi, jangan sampai dia nengok duluan kemudian assalamualaikum dulu, nanti bingung ininya juga. Jadi berbarengan supaya tahu ketika kanan assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia habis ke kanan, baru kemudian kalau kiri mulai lagi assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jangan sampai assalamualaikum warahmatullahi dia kanannya sudah sampai habis, salam yang keduanya belum habis. Karena ini kalimatnya kana yusallim, ia membaca salam an yaminihi ketika ia nengok ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi baca. Kemudian hatta yura bayadhu khiddihi, sampai terlihat ya pipi sebelah kirinya, sebelah kanannya. Wa an yasarihi, kemudian membaca salam ketika menengok atau meliltifat ke arah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi hatta yura bayadhu khiddihi, sampai terlihat putihnya pipinya, dahi pipinya ini kelihatan. Berarti Rasulullah putih ya, Rasulullah putih. Sudah ya, sudah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat karena sudah isya. Sama-sama kita akhiri, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang terkait dengan zikir-zikir setelah sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.